do I like that it's easy to figure you out? If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi bersama saya Ajeng Modaningrat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak dengan subbab otot dan juga mekanisme kontraksi otot, di mana otot merupakan alat gerak aktif. Tanpa adanya otot, tulang tidak dapat bergerak sama sekali. Otot bekerja dengan cara kontraksi memendek dan relaksasi memanjang. Kontraksi otot menghasilkan tenaga mekanis untuk pergerakan. Nah, yuk perhatikan gambar di bawah ini. Ibu akan menjelaskan mengenai struktur otot, di mana sebuah otot tersusun atas banyak sekali berkas otot ya. Tiap berkas otot tersusun atas rabut otot nih. Perhatikan gambarnya, di sini ada tendon, di mana tendon merupakan jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Lalu ada epimysium, adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Biasanya jaringan yang mengelilingi otot ini berfungsi sebagai pelindung. Lalu selanjutnya ada fasciculus atau vesicle, adalah seikat serabut otot lurik yang dikelilingi oleh perimysium. Nah, ini merupakan sejenis jaringan ikat. Lalu selanjutnya ada sarkolema atau miolema, adalah kulit luar urat yang sangat tipis dan berbentuk seperti pembuluh. Nah, selanjutnya di sini ada serabut kecil yang tersusun atas protein dinamakan myofibril. Nah, di dalam myofibril ini terdapat unit kecil juga dinamakan myofilamen atau sarkomer, di mana sarkomer ini terdiri atas filamen miosin dan juga aktin yang tersusun secara berselang-seling dan memberikan penampakan berurik pada myofibril. Nah, selanjutnya yuk kita simak video mengenai kontraksi otot. Dalam organ otot terdapat struktur yang kita sebut sebagai sarkomer. Dan di dalam sarkomer terdapat dua jenis protein, yaitu aktin dan miosin, yang berperan dalam kontraksi otot. Nah, sekarang kita akan zoom in ke aktin dan miosin ya, untuk melihat cara kerja mereka dalam menghasilkan kontraksi otot. Oke, ini adalah posisi aktin dan posisi miosin sebelum proses kontraksi dimulai. Miosin ini masih istirahat dan nempel di aktin. Untuk memulai proses kontraksi, hal pertama yang terjadi adalah datangnya ATP, ya, adenosin trifosfat, yaitu sumber energi, dan dia akan menempel pada kepala miosin. Maksud aku kepala miosin adalah bagian miosin yang membundar ini ya. Nah, ternyata menempelnya ATP ini menyebabkan kepala miosin lepas dari aktin. Itu semua barusan adalah step 1. Nih aku tulis di sini ya. Sebelum kita masuk ke tahap kedua, kita mesti paham terlebih dahulu mengenai cara kerjanya ATP sebagai sumber energi. ATP, adenosin trifosfat ya, 3-fosfat, adalah struktur yang tersusun dari satu buah adenosin dan 3 buah fosfat. Di antara 3 buah fosfat ini terdapat energi ikatan yang sangat kuat ya, high energy bond. Lepasnya satu buah fosfat dari ATP akan menyebabkan energi tinggi dari satu buah ikatan ini untuk lepas juga. Lalu adenosin trifosfat akan berubah menjadi adenosin difosfat karena sisa fosfat yang menempel pada adenosin jadi tinggal 2. Kalau ditulis reaksi kimianya jadi seperti ini. Nah, E ini atau energi yang dilepas ini dapat digunakan oleh jaringan-jaringan kita atau sel-sel kita sebagai sumber energi. Oleh karena itu kita sering dengar bahwa ATP adalah sumber energi. Oke, Brainy Pandas, sekarang kita lanjut.
Review singkat tadi di tahap 1 ada ATP yang menempel pada kepala miosin sehingga kepala miosin itu lepas dari aktin. Nah, sekarang tahap kedua. Miosin adalah sebuah ATPase. ASE artinya adalah enzim. Berarti ATPase adalah enzim yang dapat mengubah ATP menjadi pecahan-pecahannya. Pada tahap kedua ini, miosin sebagai ATPase akan memecah ATP menjadi ADP plus fosfat plus energi. Energi yang dilepas dari ikatan fosfat seakan-akan diubah atau dikonversi menjadi energi kepala miosin. Lalu kepala miosin ini masuk ke fase tinggi energi. Maksudnya adalah miosin ini sekarang penuh energi. Seperti Goku kalau misalkan lagi Super Saiyan di film Dragon Ball Z misal. Dan sekarang kita masuk ke tahap 3. Kalau kamu perhatikan, walaupun ATP-nya sudah pecah menjadi ADP dan fosfat dan energi, ADP dan fosfatnya itu masih menempel pada miosin yang berada di dalam kondisi tinggi energi ini. Pada tahap ketiga, fosfat akan lepas dari kepala miosin. Dan ternyata ini menyebabkan lepasnya energi yang terkurung di dalam kepala miosin yang berada di dalam kondisi tinggi energi tadi. Lepasnya energi ini akan membuat si miosin mendorong aktin. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang lebih makro, dorongan ini menyebabkan aktin bergerak ke tengah atau ke arah garis M. Dan karena aktin berikatan dengan garis Z, aktin yang bergerak ke arah tengah akan sekaligus menarik dinding-dinding sarkomer agar satu sarkomer menyempit dan berkontraksi. Nah, itu kontraksinya akhirnya terjadi. Tapi kita belum selesai. Yuk kita zoom in kembali ke aktin dan miosin. Sekarang kita di tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Kita bisa lihat bahwa kepala miosin ini kembali ke posisi awalnya di tahap 1. Cuma di situ masih ada ADP. Di tahap terakhir ini, ADP akan dilepas sehingga kondisi miosin kembali lagi 100% seperti kondisi awal. Oke, Brainy Pandas, kalau kamu lihat, tahap 1-4 adalah satu buah siklus kerja aktin dan miosin. Dan kalian bisa bayangin, kalau siklus tersebut berulang-ulang, maka kontraksi ototnya akan semakin kencang.